البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Talaq. Pada pertemuan terlewat sudah selesai pembukaan berkaitan dengan talak, demikian juga bab raji'ah, bab merujuk. Sebutkan pada pertemuan terlewat beberapa hal bahwa rujuk bisa dilakukan apabila talak yang pertama, demikian juga kedua. Adapun kalau sudah yang ketiga, yaitu bainunah al-kubra, perpisahan yang besar, maka tidak bisa. Kemudian disebutkan di sini ada permasalahan sedikit. Idza da'a zawj al-muraja'ah wa anqarat dzalika al-mar'ah. Apabila suami mengaku dia telah merujuk, tapi istrinya mengingkari, belum pernah kamu merujuk, maka yang diterima ucapan suaminya. Ya, demikian. Karena talak dan rujuk itu di tangan suami. Demikian juga dibahas bahwa saksi itu adalah afdolnya ada saksi ketika rujuk, demikian juga talak, tapi tidak wajib. Kemudian man raja'a imra'atahu wa laysa qasidan islah. Seseorang ingin merujuk kembali kepada istrinya setelah ditalak, tapi tidak ingin kebaikan, maka tidak sah. Ya, sebutkan dalam Al-Qur'an wa bu'ulatuna haqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali. Ini untuk suami itu kembali kepada istrinya yang lebih berhak di dalam permasalahan itu apabila ingin untuk kebaikan. Ya, demikian. Jadi kalau dia ingin merujuk, ingin menyakiti istrinya lagi, tidak boleh. Kemudian juga disebutkan idza talaqa imra'atahu, kalau dia mentalak istrinya kemudian dirujuk, mentalak kemudian dirujuk, kemudian ditalak lagi sebelum dijimai, sebelum didatangi, apakah ini mulai lagi iddahnya atau diteruskan yang tadi sudah ditalak pertama kali? Jawabannya dimulai lagi. Ya, jadi kalau dia mentalak kemudian rujuk, mentalak lagi, maka dimulai dari nol lagi hitungannya harinya itu. Kemudian disebutkan idza raja'a zawjuha fi iddatiha wa lam ta'lam. Apabila suaminya itu telah merujuk, sudah rujuk kepada istrinya, tapi istrinya tidak tahu kalau suaminya sudah rujuk. Kemudian istrinya ini menikah dengan laki-laki lain. Bagaimana ini? Ya, jawabannya adalah kalau suaminya ini membawakan bukti, mungkin saksi dan sebagainya bahwa dia telah melakukan rujuk, maka pernikahan yang kedua batal, kembali kepada suaminya yang pertama. Tapi kalau tidak ada bukti, maka sah pernikahan yang kedua itu. Berikutnya bab yang suka di sini di kitab Talaq, bab yang kedua, babul ila wa dhihar wal kafaroh. Bab tentang ila dan dhihar dan kafaroh. Yang kita bahas dulu yaitu ila. Apa ila? Ila itu half, ya, ala yuri. Ma'ruf itu di surat Taubah banyak disebutkan. Ya, ini half. Maksudnya apa? Ini secara bahasa yaitu sumpah, ila. Maksudnya adalah secara syariat half ala tarki wad'il mar'ah. Bersumpah dia untuk tidak akan mendatangi istrinya, tidak akan menjima istrinya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-226, lilladzina yu'luna min nisa'ihim, dan untuk orang-orang laki-laki yang melakukan ila, sumpah dengan nama Allah untuk tidak mendatangi istrinya. Maka bagaimana yang mengila min nisa'ihim dari istri-istrinya? Tarabusu arba'ati asyhur, maka dia menunggu 4 bulan. Ini dalilnya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabusu arba'ati asyhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaq fa innallaha samiun alim. Kalau dia kembali, ya, maka Allah Maha Pengampun. Kalau kemudian dia memang ingin untuk mentalak, ya, maka Allah Maha mengetahui. Ini seorang mengatakan, demi Allah aku tidak akan mendatangi kamu. Ya, maka kalimat seperti ini bagaimana? Maka ditunggu 4 bulan. Kalau dia ingin kembali, ya, maka dia kembali, kemudian
membayar kafarah. Ya demikian, puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, demikian. Kalau dia ingin tetap mentalak, ya sudah, berarti jatuh talak. Ya demikian. Ini tentang masalah ila. Disebutkan di sini oleh beliau beberapa hadis nomor 1087. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, sebutkan di sini mungkar, dhaif. Kenapa? Karena Maslamah bin Alqamah walaupun dia hasanul hadis, tetapi riwayatnya dari Dawud bin Abi Hind disebutkan oleh Imam Ahmad. Demikian juga yang lainnya adalah riwayat yang mungkarah. Demikian juga wahm, rancu dan mungkar, menyelisih yang lainnya. Di sini mungkar, dhaif. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan ila, yakni bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Dari istri-istri beliau wa harrama, dan mengharamkan tidak mendatangi. Faja'al al-haram halalan. Kemudian beliau menjadikan yang haram itu menjadi halal. Ini dengan menebus, ya, yaitu apa? Waja'al lil yamin kafarah, dan menjadikan sumpah beliau itu dengan membayar kafarah. Ini asalnya kan halal mendatangi istri, kemudian mengatakan tidak akan mendatangi istri. Ya, maka ini kan berarti mengharamkan sesuatu yang halal. Kemudian menjadikan haram itu menjadi halal dengan apa? Dengan membayar sumpah itu. Rawi Tirmidzi wa rawatuhu thiqat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan perawinya adalah thiqat. Tapi tadi sudah disebutkan. Kemudian hadis nomor 1088. An Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari. Ya, sahih ini. Dia mengatakan, yang disebutkan di sini, idza madat arba'atu asyhur, apabila lewat 4 bulan. Dan tadi kan dia menunggu selama 4 bulan. Demi Allah aku tidak akan mendatangi istriku umpamanya. Ditunggu 4 bulan. Apabila lewat 4 bulan, waqafal muli, maka orang yang melakukan ilah ini oleh hakim disuruh apa? Berhenti, dalam artian dia disuruh memutuskan. Sudah sampai 4 bulan, gimana ini kamu? Kembali ke istrimu atau tidak? Demikian. Ini waqafah. Disuruh memutuskan. Siapa yang suruh? Yang menyuruh adalah hakim. Waqafah, ini berhenti orang yang muli ini, orang yang melakukan ilah ini, hatta yutalik, sampai dia mentalak. Talak enggak? Kalau mentalak ya sudah. Kalau dia masih 1 ya 1 dihitung. Demikian. Wala yaqa alaihi at-talaq hatta yutalik, tidak jatuh talak sampai dia itu mentalak. Itu. Kalau ingin kembali berarti kembali sudah pada istri. Ya demikian keadaan rumah tangga, kadang hal-hal seperti ini terjadi. Akhrajal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berikutnya hadis nomor 1089. Wa an Sulaiman bin Yasar, dari Sulaiman bin Yasar, ini seorang tabi'in, qala, beliau mengatakan, adraktu bid'ata asyara min ashabi Rasulullah SAW. Aku mendapati 13 sekian, ini antara 13 sampai 20 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluhum, semua dari mereka yaqifunal muli, melakukan menghentikan muli. Maksudnya tadi setelah 4 bulan tadi diputuskan tadi mentalak atau melanjutkan dengan istrinya. Rawal Syafi'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i. Disebutkan ya sahih sanadnya. Berikutnya hadis nomor 1090. Wa an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dhaif. Kenapa? Di situ ada Haris bin Ubaid, didhaifkan oleh Imam Ibnu Ma'in, dhaif. Di sini dhaif. Qala, beliau mengatakan, kana ilaul jahiliyah as-sanah wa sanatain. Ila di zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus itu 1 tahun atau 2 tahun, lama sekali nunggunya. Ya, kamu tidak akan aku datangi. Nunggu 1 tahun, 2 tahun demikian. Ini terlalu lama, memberikan bahaya bagi apa? Istri. Bahwa kata Allahu arba'ata asyhur, maka Allah pun membuat waktu, memberikan waktu menunggu berapa? 4 bulan. 4 bulan sudah putuskan, ini kamu mau terus atau mau mentalak. Kalau terus kepada istrinya ya sudah rujuk. Kalau kemudian mentalak ya sudah jatuh 1, kan demikian. Atau semisal itu. Fa in kana aqall min arba'ati asyhur, kalau kurang dari 4 bulan, falaysa bi ilah, maka bukan ilah. Ini kalau dia mengatakan belum sampai 3 bulan ya, belum sampai ini 4 bulan dia sudah mendatangi, aku tidak akan mendatangi kamu. 1 bulan kemudian mendatangi, berarti bukan ilah.
Ya, kalau 4 bulan baru kemudian dia membayar apa? Membayar kafarah. Kalau kemudian apa? Kembali. Karena dia sudah bersumpah kan? Akhrajul Baihaqi, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Maka di sini jelas tentang apa? Dalil dari ilah ini tadi. Ini disyariatkan memang. Ada syariatnya. Apakah disyaratkan dalam ilah ini harus bersumpah dengan nama Allah? Jawabannya tidak. Ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ini namanya sumpah itu kadang orang sumpah dengan nama Allah atau tidak dengan nama Allah, dan dia berdosa, termasuk dosa besar bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi jatuh. Ya. Karena dalilnya kan lil ladzina yu'luna. Untuk orang-orang yang dia itu bersumpah melakukan ilah. Ini sumpah. Kemudian apakah disyaratkan ala tarkil wa aktsar min 4 asyhur? Iya, disyaratkan dia bersumpah itu dan melakukannya lebih dari 4 bulan. Ya, demikian. Kemudian disebutkan juga apabila dia melakukan ilah ini dengan syarat, seperti dia mengatakan demi Allah, la aqrabuki, aku tidak akan mendekati kamu hatta tasrabi nahar jajlah, sesuatu yang mustahil. Ya, demi Allah aku tidak akan mendekati kamu sampai kamu, ya sebutkan sampai tegak hari kiamat, aku tidak akan mendatangi kamu. Maka ini jatuh, karena ini sesuatu yang mustahil kan itu. Maka jatuh. Tapi kalau kemudian mengatakan demi Allah aku tidak akan mendatangi kamu sampai buah ini busuk umpamanya. Ya seperti ini bukan ilah. Karena mungkin 4 hari sudah busuk, maka tidak jatuh ilah itu. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan juga demi Allah aku tidak akan mendatangi kamu di negeri ini. Apakah jatuh ini? Tidak. Ya, tidak jatuh ilahnya. Kemudian disebutkan apakah sah ilah seseorang yang dia itu telah melakukan talak rujuk? Iya sah. Ya sah. Ya. Kemudian disebutkan apakah boleh melakukan ilah ini sebelum dia mendatangi istrinya? Nikah langsung melakukan ilah, maka sah juga. Apakah disyaratkan melakukan itu dalam keadaan marah? Tidak disyaratkan. Demikian. Bisa sampai di sini. Ya, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.